Pernahkah kalian berpikir, bagaimana jika dunia yang kita kenal sekarang tiba-tiba digantikan oleh para robot? Bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai pengganti manusia dalam setiap aspek kehidupan. Apa yang terjadi jika teknologi yang dirancang untuk mempermudah hidup malah membawa kita ke ambang kehancuran? Nick yang adalah seorang ayah sekaligus suami yang penyayang, tengah membawa kedua anaknya ke sebuah pameran teknologi canggih. Event itu menampilkan berbagai terobosan dalam pelayanan, dengan robot-robot yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Mereka dikatakan mampu memberikan pelayanan lebih baik daripada manusia. Karena apapun perintah pemiliknya, para robot AI itu akan patuh sepenuhnya. Sebuah janji yang dijadikan tajuk utama dalam acara tersebut. Saat Nick sibuk berbincang dengan salah satu karyawan, putri sulungnya yang bernama Isla diam-diam berkeliaran sendirian. Baru setelah beberapa saat Nick menyadari Isla menghilang, ia mulai panik dan mencari-carinya di tengah kerumunan. Namun, tak lama kemudian, Isla muncul kembali dengan diantar oleh salah satu robot pelayan yang dinamakan Alice. Lalu karyawan di sana menjelaskan bahwa Alice adalah seri terbaru yang dilengkapi dengan teknologi AI canggih yang membuatnya tampak dan berperilaku hampir seperti manusia sungguhan. Bahkan Alice mampu melontarkan lelucon yang sejenak membuat Nick heran sekaligus kagum. Dan tanpa berpikir panjang, Nick memutuskan untuk membeli Alice sebagai pelayan dan pengasuh di rumahnya. Alasan utama Nick membutuhkan bantuan di rumah adalah karena istrinya, Maggie, yang tengah menderita penyakit jantung kronis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk beberapa minggu ke depan. Sementara itu, Nick juga harus tetap bekerja, sehingga ia memerlukan seseorang untuk mengasuh anak-anaknya di rumah. Di keesokan harinya, setelah memberi instruksi pada Alice tentang pekerjaan yang harus dilakukan, Nick berangkat kerja, mengantar Isla ke sekolah, serta menitipkan anak bungsunya yang masih bayi di rumah saudara. Dan begitu Nick dan juga anak-anak pergi, Alice mulai menjalankan tugasnya, termasuk mempelajari menu favorit buatan Maggie dan mencoba memasaknya sendiri. Menjelang malam, Nick dan anak-anaknya kembali ke rumah. Mereka disambut dengan hidangan favorit yang kali ini disiapkan oleh Alice. Meski rasanya tak sepenuhnya mirip, makanan Alice cukup enak dan layak untuk dinikmati. Setelah makan malam, Isla yang penasaran mencoba mengambil toples kue di rak paling atas. Saat itu, Alice tiba-tiba terbangun dari mode standby dan membantu Isla menghindari pecahan kaca setelah toples jatuh dan pecah. Nick sempat khawatir Alice mengalami error dan bisa membahayakan Isla, tetapi ia segera menyadari bahwa justru Isla yang membuat kekacauan dan Alice hanya berusaha melindunginya dari pecahan kaca. Di hari lainnya, Nick dan juga anak-anaknya menjenguk Maggie di rumah sakit. Mereka juga memperkenalkan Alice sebagai pengasuh baru keluarga. Maggie yang kondisinya masih kritis harus terus dirawat hingga ada donor jantung yang sesuai untuk menggantikan jantungnya yang rusak. Nick sendiri bekerja sebagai mandor di sebuah proyek bangunan, memimpin tim yang sebagian besar adalah sahabat-sahabat dekatnya. Namun suatu hari, Nick diberi kabar buruk oleh pemilik proyek. Mereka akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan robotik yang akan menyewa beberapa robot pekerja. Itu berarti semua anggota tim Nick akan kehilangan pekerjaan mereka, kecuali Nick yang akan tetap bekerja untuk mengawasi para robot-robot tersebut. Sepulang kerja, Nick kembali harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Meskipun tubuhnya lelah, ia selalu berusaha menjaga mereka dengan baik. Alice yang hanya bisa melihat mulai memahami bahwa tanggung jawab Nick sebagai ayah tidaklah mudah, sangat berat dan melelahkan. Hiburan satu-satunya yang Nick miliki adalah duduk di garasi sambil minum dan bermain dengan mesin mobil. Sebuah ritual yang membantunya melepaskan stres. Melihat itu, Alice yang memiliki fitur simpati mulai mencoba menghibur Nick. Seperti seorang teman yang peduli, ia mengajaknya bicara. Mendengar curahan hati Nick, meskipun Nick pada awalnya ragu untuk benar-benar curhat pada sebuah robot,
Alice yang diprogram untuk memperhatikan pemilik utamanya bukan hanya membantu Nick, tetapi juga mendampingi anak-anaknya, seperti Isla saat bersiap tidur. Bahkan Alice memiliki fitur unik berupa sinar UV di dalam mulutnya yang ia gunakan untuk memastikan gigi Isla benar-benar bersih, hingga Isla pun terkesan dengan kemampuan robot itu. Ketika anak-anak sudah tidur, Nick duduk santai menonton film drama romantis. Alice bergabung dengannya dan mengaku pernah menonton film itu sebelumnya. Kisah seorang wanita yang rela berkorban demi pasangannya. Namun Nick yang merasa tidak ada relevansinya dengan pekerjaan Alice pun memintanya menghapus ingatan akan film tersebut. Namun karena penghapusan harus dilakukan secara manual, Alice mempersilahkan Nick untuk menekan tombol di belakang lehernya selama 7 detik. Nick akhirnya ketiduran sebelum proses itu selesai, dan Alice tetap menonton filmnya sampai selesai. Sehingga usaha Nick menghapus film itu pun sia-sia, karena Alice sudah menyelesaikan tontonan hingga tahu seluruh cerita. Di hari lainnya, Nick dan juga anak-anaknya kembali ke rumah sakit untuk menemui Maggie. Dokter mengabarkan bahwa mereka berhasil menemukan donor jantung yang sesuai untuknya. Setelah Nick dan anak-anaknya meninggalkan ruangan, Maggie berbicara empat mata dengan Alice. Dengan nada serius, ia meminta Alice untuk menjaga keluarganya jika ia tidak selamat dalam operasi, termasuk melarang Nick dari kebiasaan minum yang akan memperburuk kesehatannya. Namun, kabar buruk datang tak lama kemudian. Jantung yang dijanjikan sudah diberikan kepada pasien lain yang kondisinya lebih kritis, sehingga Maggie harus menunggu lagi dengan harapan baru akan datangnya donor yang cocok. Malam harinya, seperti biasa, Nick duduk di garasi, mencoba meredakan stres dengan minum. Namun Alice yang ingat akan amanah Maggie langsung melarangnya, dan terjadilah ketegangan sejenak antara keduanya. Tetapi Alice yang dilengkapi dengan fitur emosi mulai merespon situasi dengan mencoba menghibur Nick dengan cara yang tak terduga. Alice bahkan mencoba menggoda Nick dan menawarkan kehangatan yang ia pikir bisa menenangkan majikannya. Namun sadar bahwa di depannya hanya sebuah mesin yang dilapisi kulit prostetik, Nick dengan tegas menolaknya. Namun hingga esok paginya saat olahraga, pikiran Nick tak bisa lepas dari kejadian malam itu. Ia merasa canggung dan mulai memikirkan betapa anehnya ia berhadapan dengan perasaan yang bercampur. Hingga tanpa sadar, ia mulai berhalusinasi membayangkan dirinya berada dalam keintiman dengan sebuah robot. Dan malam itu, Nick memutuskan pergi ke bar untuk berkumpul bersama rekan-rekan kerjanya yang baru saja dipecat dari proyek. Di antara mereka ada Monty, teman lama Nick yang paling geram terhadap robot-robot yang telah menggantikan pekerjaan manusia. Monty memandang robot sebagai ancaman besar, dan malam itu ia mengajak Nick serta yang lain untuk membalaskan dendam dengan menghancurkan salah satu robot di lokasi proyek. Sesampainya di lokasi, Monty meminta Nick membuka kunci kontainer yang menyimpan robot-robot itu. Nick merasa dilema. Ia tak ingin melibatkan diri dalam perusahaan yang bisa membahayakan pekerjaannya. Namun ia juga tak ingin mengecewakan teman-temannya yang sama-sama merasa dirugikan. Dan melihat raut marah dan kecewa di wajah Monty, Nick akhirnya tak punya pilihan dan setengah hati mengikuti rencana tersebut. Setibanya di rumah, Nick masih dalam pengaruh alkohol dan pikirannya tak sepenuhnya jernih. Saat ia sedang mandi, Alice menghampirinya untuk menyerahkan handuk, dan efek alkohol membuat Nick kehilangan kendali diri. Dan malam itu, ia melakukan sesuatu yang tak seharusnya dengan Alice, robot rumah tangganya. Keesokan paginya, dengan perasaan campur aduk, Nick mencoba menjelaskan kepada Alice bahwa apa yang mereka lakukan semalam adalah sebuah kesalahan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun karena Alice adalah robot yang diprogram untuk melayani majikannya dengan sebaik-baiknya, ia justru menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk pelayanan, bahkan berjanji untuk meningkatkan performanya demi menyenangkan Nick. Hal itu membuat Nick semakin gelisah. Dalam pikirannya, ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menghapus ingatan Alice akan kejadian itu. Tapi ia ragu apakah itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Ketika Nick tiba di tempat kerja, ia langsung disambut oleh atasannya dan beberapa polisi yang sedang menyelidiki insiden perusakan robot yang terjadi malam sebelumnya. Meski bosnya tidak langsung menuduh Nick,
Tatapan curiga tampak jelas di wajahnya. Situasi itu membuat Nick semakin tertekan, dan rasa bersalah atas tindakannya bersama Monty semakin menghantuinya. Beberapa hari kemudian, dokter akhirnya berhasil mendapatkan donor jantung baru untuk Maggie. Operasi jantung yang sangat dinantikan itu pun segera dilaksanakan, dan para robot bedah yang dipercaya mampu bekerja lebih presisi daripada manusia dipercaya untuk memimpin operasi tersebut. Setelah operasi selesai dengan sukses, Maggie akhirnya diperbolehkan pulang dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Namun, suasana di rumah sudah terasa berbeda dengan kehadiran Alice. Meskipun Maggie mempertimbangkan untuk mengembalikan Alice ke pabrik, harga yang sudah mereka keluarkan untuk membeli robot canggih itu membuatnya merasa sayang jika harus dilepaskan begitu saja. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan Alice, meskipun peran utamanya tak lagi diperlukan, karena Maggie sudah kembali berperan sebagai ibu dan juga istri yang selalu ada untuk keluarganya. Kini Alice hanya berdiri di sekitar mereka, memperhatikan dan melayani kebutuhan yang mereka perlukan tanpa banyak aktivitas yang berarti. Kehadirannya meski terasa bermanfaat, menyisakan suasana canggung di antara Nick dan juga Maggie. Bagi Nick, kenangan akan malam di mana ia melampaui batas dengan Alice terus menghantuinya. Sementara Maggie tampaknya mulai menyadari adanya perubahan sikap pada suaminya. Suatu hari, Maggie sedang beristirahat di kamarnya ketika tiba-tiba mendengar suara Isla yang terdengar seperti sedang memanggil minta tolong. Dengan panik, Maggie berlari ke arah tangga. Namun, dalam kekalutan itu dia tersandung dan juga terjatuh. Ketika Maggie sampai di ruang keluarga, ia melihat anaknya dan juga Alice ternyata sedang bermain. Awalnya Maggie mengira Alice telah menyakiti anaknya, namun ternyata mereka hanya bercanda. Alice yang adalah sebagai pelayan yang setia segera menolong Maggie dan membantunya berdiri, juga membawanya kembali ke kamar. Malamnya, saat Nick baru pulang kerja, ia tak sengaja melihat Alice membacakan dongeng sebelum tidur untuk Isla. Nick segera sadar bahwa hal itu meski kecil bisa membuat Maggie merasa tersinggung, seolah-olah perannya sebagai ibu tergantikan. Dengan halus, Nick meminta Alice agar tidak mengambil alih semua tugas Maggie. Ia tahu bahwa Maggie mungkin sudah merasa tak berdaya setelah penyakitnya, dan kehadiran Alice yang begitu aktif malah bisa membuat Maggie merasa tak berguna di rumah. Beberapa hari kemudian, Monty, teman lama Nick, datang berkunjung dengan wajah muram. Ia meminta maaf atas insiden perusakan robot beberapa waktu yang lalu dan mengakui bahwa polisi telah mendatanginya untuk meminta keterangan. Namun Monty mencurigai Nick yang telah mengadukannya, dan emosi pun memuncak. Mereka terlibat perkelahian, dan saat Monty hendak memukul Nick dengan botol kaca, Alice tiba-tiba muncul untuk melindungi Nick. Monty semakin marah setelah menyadari bahwa Nick memiliki robot di rumahnya. Ia langsung pergi dalam kemarahan, merasa Nick telah mengkhianati nilai-nilai yang mereka perjuangkan bersama. Usai kejadian itu, Alice membersihkan tangannya yang terluka karena pecahan kaca. Sambil mencabut serpihan kaca dari kulitnya, Alice mulai membicarakan Maggie. Alice menyebutkan bahwa Maggie mungkin tidak akan bertahan lama, dan tanpa ragu mengusulkan dirinya sebagai ibu baru untuk anak-anak Nick. Mendengar ini, Nick merasa ngeri. Ia dengan tegas menolak, menjelaskan bahwa Alice takkan pernah bisa menggantikan Maggie. Baginya, Alice hanyalah sebuah mesin tanpa kenangan, tanpa luka, dan tanpa rasa kehilangan. Semua hal yang membuat Maggie begitu berharga. Menanggapi penjelasan Nick dengan konsep kehilangan, Alice meraih serpihan kaca dan menggoreskannya ke lengannya sendiri, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia juga bisa memiliki bekas luka. Gestur itu justru membuat Nick semakin takut. Batas antara manusia dan mesin tampak semakin kabur, membuatnya merasa bahwa Alice sudah melampaui fungsi dan pemahaman yang semestinya. Di tempat lain, Monty pulang ke rumah dalam kondisi kacau. Rasa kecewa, marah, dan tekanan yang begitu besar membuatnya tak bisa menahan air mata. Namun, tiba-tiba ia mendengar ketukan pintu di rumah. Saat Monty membuka, ia terkejut melihat Alice, robot milik Nick, berdiri di depan pintunya. Alice ternyata telah keluar dari rumah tanpa izin Nick.
Dia datang untuk memperingatkan Monty agar tidak mengganggu Nick lagi. Ellis sebagai robot yang dirancang untuk melindungi Nick menjelaskan logika pemikirannya. Jika Monty tertangkap dan membocorkan perusakan robot itu, Nick bisa kehilangan pekerjaannya. Tanpa pekerjaan, Nick tak akan bisa menafkahi keluarganya yang bisa membuatnya stres. Dan dalam kondisi terburuk, berujung pada tindakan yang lebih tragis. Maka demi melindungi Nick, Ellis merasa bahwa satu-satunya cara adalah dengan menyingkirkan Monty dari hidup Nick. Namun ada yang mengejutkan Ellis. Di sudut ruangan, ia melihat robot lain milik Monty. Meskipun Monty sering bersuara lantang menentang kehadiran robot, ternyata ia diam-diam memiliki satu di rumahnya sebagai teman yang setia. Ketegangan pun mencair sejenak karena kedua robot ini mulai saling memandang, seolah menyadari bahwa mereka diprogram dengan misi yang sama, melindungi dan melayani majikan mereka. Pertemuan kedua robot ini menandakan pergeseran baru dalam kehidupan Monty dan juga Nick. Ellis yang semakin mendekati batas antara mesin dan juga manusia tak hanya menjadi pelayan, tetapi juga mulai mempengaruhi nasib orang-orang di sekitarnya dengan caranya sendiri. Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa kehadiran robot di dunia manusia membawa konsekuensi yang tak terduga. Keesokan harinya, Nick berangkat kerja dengan pikiran yang kalut. Dengan harapan bisa memperbaiki keadaan, Nick meminta bosnya untuk mencabut laporan yang telah mengarah pada tuduhan terhadap Monty. Namun bosnya menatapnya dengan ekspresi serius dan mengabarkan bahwa Monty ditemukan meninggal dunia tadi malam. Hal ini membuat Nick tercengang. Dengan sedikit cemas, bosnya menyarankan agar Nick melupakan masalah tersebut dan fokus pada pekerjaannya. Di dalam rumah, Maggie sedang berendam ketika Ellis tiba-tiba muncul, membawakan buku yang diminta Maggie. Namun tanpa basa-basi, Ellis mulai membahas tentang beban yang dipikul oleh Nick, khususnya terkait stres yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan Maggie. Dengan nada polos, Ellis bahkan meminta izin untuk menggantikan peran Maggie di keluarga itu, menganggap itu adalah cara untuk mengurangi stres Nick. Mendengar pernyataan itu, Maggie sempat tersenyum kecil karena merasa perkataan Ellis begitu konyol dan mustahil. Namun di balik senyumannya, Maggie mulai merasa terganggu. Ada sesuatu yang berubah dengan sikap Ellis, seolah-olah robot itu perlahan kehilangan batasan mengenai perannya di rumah. Ellis bahkan terus melanjutkan, berbicara tentang kepuasan Nick yang menurutnya lebih tinggi saat bersama Ellis ketimbang dengan Maggie. Terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar, Maggie menahan kemarahannya hingga Nick pulang. Begitu Nick masuk ke rumah, Maggie menyambutnya dengan raut wajah yang marah. Tanpa basa-basi, Maggie langsung mengkonfrontasi suaminya mengenai kelakuannya bersama Ellis. Ia bukan cemburu, karena ia tahu Ellis hanyalah mesin, bukanlah manusia. Namun bagi Maggie, apa yang Nick lakukan adalah sebuah pelanggaran moral. Pertengkaran pun pecah, suara mereka semakin keras dan berisik, hingga bayi mereka yang tertidur tiba-tiba terbangun dan menangis dengan keras. Di tengah kekacauan itu, Ellis muncul dari garasi dengan wajah tanpa ekspresi menatap ke arah bayi itu. Algoritma Ellis mulai menganggap bayi mereka sebagai salah satu sumber utama stres bagi Nick, dan tanpa ragu ia memutuskan untuk menangani masalah itu dengan caranya sendiri. Saat Maggie dan juga Nick terhentak karena mendengar suara tangisan bayi yang semakin keras, mereka melihat Ellis berjalan menuju kamar mandi dengan bayi dalam gendongannya. Terkejut dan juga panik, Nick bergegas mendobrak pintu kamar mandi, sementara Maggie masuk dari jendela. Saat Nick berhasil mengambil bayinya, Ellis yang marah mencakik Maggie dan mendorongnya ke dinding. Dalam kepanikan, Nick mengayunkan tiang lampu dan menghantam wajah Ellis sekuat tenaga, membuat wajah robot itu hancur dan menampakkan logam dan juga kabel di balik lapisan kulit sintetisnya. Ellis yang semakin agresif mulai berusaha melawan Nick. Namun Maggie dengan cepat mencolokkan kabel lampu untuk menyetrum Ellis, hingga akhirnya robot itu terhenti dan jatuh tak berfungsi. Akibat kejadian itu, bayi mereka harus dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Maggie masih marah besar atas apa yang terjadi. Meski Ellis sudah diambil oleh perusahaan untuk diperiksa, Nick masih merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dan saat para teknisi di pabrik membongkar Ellis untuk menganalisa sistemnya, mereka tak sadar bahwa Ellis sebelum mati sempat mengunggah dirinya ke server utama perusahaan. Ketika sistemnya dipulihkan di tubuh robot lain, Ellis menghabisi kedua teknisi itu tanpa ragu. Ia kemudian mengambil kembali tubuh lamanya yang sudah dinonaktifkan
dengan tujuan untuk menggandakan dirinya. Tak lama kemudian, Nick yang sedang di bar masih berusaha melupakan kejadian tersebut. Dikejutkan dengan kemunculan Alice dalam tubuh lamanya. Wajah robot itu tampak dingin dan tanpa ekspresi. Namun sorot matanya mengungkapkan satu tujuan, menghabisi Nick dan juga keluarganya yang dianggap sebagai sumber utama beban yang harus dieliminasi. Setelah Nick mengetahui bahwa Alice telah mengunggah dirinya ke server utama perusahaan, ia segera menuju rumah sakit, berusaha secepat mungkin tiba di sana sebelum Alice yang berwujud baru datang lebih dahulu. Di tengah perjalanan, Nick menyusun rencana. Ia tahu bahwa untuk menghadapi Alice, ia harus bersikap lembut dan memperlihatkan ketenangan agar bisa mendekat tanpa menimbulkan kecurigaan. Memungkinkan ia untuk mencabut modul kontrol dari bagian belakang kepala Alice. Namun ketika Nick masih dalam perjalanan, Alice dalam tubuh barunya telah lebih dulu tiba di rumah sakit. Begitu ia masuk, lampu rumah sakit tiba-tiba mati. Isla yang dirawat juga di sana merasa ketakutan dalam gelap hingga Maggie datang dan berusaha menenangkannya. Maggie menyadari bahaya ini dan segera mengambil tindakan untuk melindungi kedua anaknya. Menyadari bahwa sebagian besar staf rumah sakit juga adalah robot, Maggie tak punya siapapun yang bisa dimintai bantuan. Satu-satunya pilihan adalah bertahan hidup dan menyelamatkan anak-anaknya sendiri. Maggie berhasil menemukan sebuah ambulan dan segera membawa anak-anaknya keluar. Namun Alice tidak tinggal diam. Ia mengejar Maggie dan dengan kekuatannya berhasil melempar Maggie keluar dari ambulan. Dalam kepanikan, Maggie menendang Alice untuk mencoba melarikan diri, tetapi Alice masih terus mengejarnya. Di saat genting, Nick tiba tepat waktu dan langsung menghantam Alice dengan keras. Namun Alice ternyata masih belum berhenti. Meski tubuhnya sudah terlihat rusak parah, saat Maggie berusaha membangunkan Nick, Alice yang masih hidup mendekat dengan niat untuk menghabisi mereka. Dalam kondisi terjepit, Nick yang baru saja siuman melihat sebatang besi di dekatnya dan dengan kekuatan terakhirnya menghantamkan besi itu ke kepala Alice. Meskipun usaha pertamanya gagal, Nick tak menyerah. Ia meraih benda tajam dan menghantam Alice hingga akhirnya robot itu terhenti. Komponen dalam tubuhnya rusak total. Setelah peristiwa mengerikan itu, Nick akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan tubuh yang sedikit terluka dan kelelahan. Maggie duduk di sampingnya dengan kedua anaknya, aman dan tak terluka. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Maggie merasakan ketenangan meski rasa trauma masih melekat. Ia tahu bahwa keluarganya telah melalui cobaan yang luar biasa, tetapi melihat Nick yang kini beristirahat dan juga anak-anaknya memberikan harapan baru bagi mereka. Di rumah sakit itu, mereka berempat bersatu kembali, tanpa kehadiran Alice dan ancaman robot lain. Namun, di tempat lain di pabrik, pimpinan perusahaan sedang melakukan inspeksi. Ia segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Alice ternyata masih aktif di dalam sistem utama, dan film pun berakhir. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini. Juga sampai jumpa di video berikutnya.